Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Timnas Indonesia gelar latihan perdana di Bahrain. Shin Tae-yong terapkan latihan ala tim elit Eropa. Timnas Indonesia baru saja menggelar sesi latihan perdana di Bahrain, tepatnya di Stadion Nasional Bahrain. Latihan ini menjadi salah satu persiapan menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga. Dengan Shin Tae-yong sebagai pelatih, sesi latihan ini langsung digeber dengan pendekatan yang mirip dengan metode pelatihan tim-tim elit Eropa. Setibanya di Bahrain, Shin Tae-yong tak membuang waktu. Para pemain langsung menuju lapangan untuk memulai sesi latihan dengan intensitas tinggi. Latihan ini menitikberatkan pada aspek fisik, taktik, serta simulasi permainan yang kompleks, yang diyakini mampu membawa perubahan signifikan pada permainan Timnas Indonesia. Shin Tae-yong telah membuat perubahan dalam pola latihan Timnas Indonesia dengan mengadopsi gaya pelatihan ala tim-tim elit Eropa. Latihan yang diterapkan oleh pelatih asal Korea Selatan ini terlihat lebih modern dan lebih terstruktur, dengan berbagai menu latihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan fisik, mental, dan taktik pemain. Tak hanya itu, sesi latihan ini juga menekankan aspek pressing, transisi permainan, dan penguasaan bola yang lebih dinamis. Latihan ini tak lepas dari keinginan Shin Tae-yong untuk meningkatkan kualitas permainan tim, agar tidak kalah bersaing dengan negara-negara besar lainnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Gaya permainan berbasis penguasaan bola dan penekanan pada intensitas tinggi sangat mirip dengan cara tim-tim seperti Manchester City atau Bayern Munich berlatih. Hal ini dilakukan agar para pemain terbiasa dengan ritme cepat dan mampu menghadapi tekanan dari tim lawan. Kesiapan Timnas Indonesia menghadapi Bahrain terlihat semakin matang setelah Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa formasi dan strategi baru yang disiapkannya memiliki potensi besar untuk meraih hasil maksimal. Dalam beberapa laga terakhir, Timnas Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan. Setelah berhasil menahan imbang dua tim kuat, yakni Arab Saudi dan Australia, kini Indonesia menatap laga melawan Bahrain dengan penuh optimisme. Kami sudah belajar banyak dari pertandingan sebelumnya, dan saya yakin dengan persiapan yang kami lakukan di sini, kami bisa mendapatkan hasil positif. Bahrain adalah tim yang tangguh, tapi kami juga sudah siap untuk menghadapi mereka, ujar Shin Tae-yong setelah sesi latihan. Formasi dan taktik yang diracik oleh Shin Tae-yong diharapkan bisa mengejutkan Bahrain. Shin tampaknya mencoba beberapa kombinasi pemain dalam sesi latihan ini, dengan fokus utama pada organisasi lini pertahanan dan transisi menyerang yang cepat. Tujuannya adalah memaksimalkan efektivitas serangan balik dengan kecepatan pemain-pemain sayap, sekaligus menjaga soliditas di lini belakang. Selain aspek fisik dan taktik, Shin Tae-yong juga menekankan pentingnya mentalitas para pemain. Ia ingin memastikan bahwa pemain Timnas Indonesia siap menghadapi tekanan besar yang akan mereka temui di babak kualifikasi ini. Latihan di Bahrain bukan hanya untuk menyesuaikan fisik pemain dengan kondisi cuaca, tetapi juga sebagai sarana adaptasi terhadap tekanan yang mungkin diberikan oleh tim tuan rumah. Bermain di kandang lawan tidak pernah mudah, apalagi Bahrain punya pendukung yang fanatik. Tapi saya ingin para pemain tetap fokus dan tidak terpengaruh dengan atmosfer yang ada. Kami datang ke sini untuk bermain dengan baik dan meraih kemenangan, dilanjut Shin Tae-yong. Dalam latihan ini, beberapa pemain kunci seperti Witan Sulaiman, Pratama Arhan, dan Marcelino Ferdinand menunjukkan performa yang sangat baik. Mereka diharapkan menjadi tulang punggung timnas dalam laga melawan Bahrain. Witan dan Marcelino, khususnya, mendapatkan perhatian khusus dari Shin Tae-yong dalam simulasi taktik yang dilakukan, di mana mereka berperan sebagai pengatur serangan dan penyelesai akhir. Sementara itu, Pratama Arhan menjadi sosok yang diandalkan untuk menjaga keseimbangan antara menyerang dan bertahan di sektor sayap. Kontribusinya dalam membantu pertahanan sekaligus memberikan ancaman melalui lemparan jauh yang mematikan, menjadi salah satu senjata utama timnas. Publik sepak bola Indonesia memiliki harapan besar terhadap timnas yang kini semakin menunjukkan kemajuan signifikan di bawah arahan Shin Tae-yong. Setelah berhasil meraih hasil imbang melawan tim sekelas Arab Saudi dan Australia, kepercayaan diri para pemain semakin meningkat. Mereka kini memiliki keyakinan bahwa mereka bisa berbicara banyak di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Semangat dan kerja keras para pemain sangat luar biasa. Mereka memiliki motivasi besar untuk menunjukkan bahwa Indonesia tidak bisa diremehkan.
Kami ingin lolos ke Piala Dunia, dan setiap pertandingan adalah langkah menuju impian itu, kata Shin Tae-yong penuh optimisme. Latihan di Bahrain ini diharapkan bisa memberikan dampak positif terhadap performa timnas Indonesia saat menghadapi Bahrain di laga kualifikasi. Meskipun laga ini diprediksi akan berlangsung ketat, semangat juang dan persiapan matang yang dilakukan oleh skuad Garuda menjadi modal berharga untuk membawa pulang 3 poin. Latihan perdana timnas Indonesia di Bahrain di bawah arahan Shin Tae-yong menjadi bukti keseriusan mereka dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan pendekatan ala tim elit Eropa, Shin Tae-yong berharap dapat meningkatkan kualitas permainan dan mentalitas pemain agar siap bersaing dengan tim-tim kuat. Optimisme tinggi menyelimuti tim, dan para pemain pun bertekad untuk memberikan yang terbaik demi meraih kemenangan melawan Bahrain dan melanjutkan tren positif di fase grup C. Timnas Indonesia tiba di Bahrain, fokus persiapan hadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akhirnya tiba di Bahrain untuk menghadapi laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka bertekad menorehkan hasil maksimal dalam laga melawan Bahrain yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 10 Oktober 2024. Persiapan ini merupakan bagian dari usaha Timnas Indonesia untuk memastikan tempat di panggung sepak bola dunia. Namun, persiapan tim sedikit terganggu oleh kabar kurang menyenangkan terkait kondisi pemain. Manajer Timnas, Sumarji, mengungkapkan bahwa salah satu pemain mengalami cedera dan sedang menjalani perawatan intensif. Kondisi ini membuat skuad Garuda harus menyesuaikan taktik dan formasi yang akan digunakan. Sebelumnya, Sumarji sudah menjelaskan bahwa Justin Hubner, bek muda yang bermain di Belanda, tidak dapat bergabung dengan Timnas karena mengalami cedera. Hal ini jelas menjadi pukulan bagi Indonesia, mengingat Hubner diharapkan bisa memperkuat lini pertahanan bersama bek-bek lain yang punya pengalaman di Liga Internasional. Selain Hubner, Witan Sulaiman, salah satu pemain andalan yang berkompetisi di Liga 1, juga harus absen dari latihan penuh karena tengah menjalani perawatan cedera. Witan merupakan pemain yang kerap menjadi motor serangan di lini tengah, sehingga cederanya menjadi perhatian serius bagi tim pelatih. Hingga kini, staf medis dan tim pelatih masih memantau perkembangan Witan dengan harapan ia bisa segera pulih. Meskipun ada beberapa tantangan, semangat timnas Indonesia tetap tinggi. Sumarji juga mengungkapkan bahwa hanya 11 pemain yang berangkat dari Jakarta, sementara sebagian besar pemain lainnya sudah berada di luar negeri karena memperkuat klub masing-masing di kompetisi internasional. Hal ini diharapkan dapat memudahkan para pemain dalam beradaptasi dengan kondisi lapangan dan cuaca di Bahrain. Laga melawan Bahrain dianggap sangat penting bagi Indonesia dalam upaya lolos ke putaran selanjutnya. Bahrain sendiri bukanlah lawan yang mudah, karena mereka memiliki sejarah dan pengalaman yang baik di kancah sepak bola internasional. Indonesia perlu bekerja ekstra keras untuk meraih kemenangan, apalagi dengan kondisi beberapa pemain kunci yang sedang cedera. Pelatih Shin Tae-yong sudah menyiapkan beberapa alternatif strategi, terutama dalam menghadapi absennya Witan dan Hubner. Pemain-pemain seperti Egy Maulana Fikri dan Marcelino Ferdinand diprediksi akan mendapat peran lebih besar dalam menggerakkan serangan, sementara di lini belakang, kombinasi Jordi Amat, Wahyu Prasetyo, dan Kelvin Verdong diharapkan bisa memberikan stabilitas pertahanan. Berikut adalah daftar 27 pemain timnas Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Bahrain dan Cina. Kiper 1. Martin Paes 2. Hernando Ari 3. Nadeo Argawinata. Defender 1. Jordi Amat 2. Wahyu Prasetyo 3. Asnawi Mangkualam 4. Pratama Arhan 5. Kelvin Verdong 6. Rizky Ridho 7. Shain Patinama 8. Jai Idzes 9. Sandy Walsh 10. Mes Hilgers 11. Eliano Rejders. Gelandang 1. Ricky Kambuaya 2. Nathan Choyaon 3. Egy Maulana Fikri 4. Tom Haye 5. Witan Sulaiman, dalam perawatan 6. Ivar Jenner
7. Marcelino Ferdinand. Penyerang 1. Ragnar Oratmangoen. 2. Hoki Caraka. 3. Rafael Struijk. 4. Malik Rizaldi. 5. Dimas Derajat. Dengan komposisi pemain yang sebagian besar bermain di Liga Internasional, Timnas Indonesia diharapkan mampu memberikan performa terbaik mereka. Pemain-pemain seperti Martin Paes, Jordi Amat, dan Shane Patinama yang bermain di Eropa diharapkan dapat memberikan pengalaman dan ketenangan yang dibutuhkan tim dalam menghadapi tekanan dari lawan yang tangguh. Target utama Timnas Indonesia adalah bisa meraih poin maksimal di laga ini untuk menjaga peluang lolos ke putaran berikutnya. Tim pelatih berusaha memaksimalkan potensi para pemain yang ada, sementara para supporter di tanah air juga terus memberikan dukungan penuh. Suasana di Bahrain juga cukup kondusif bagi Timnas, dengan para pemain terlihat antusias dan optimis selama latihan. Shin Tae-yong berusaha menjaga moral dan semangat tim agar tetap fokus dan termotivasi menghadapi laga yang akan datang. Pertandingan melawan Bahrain ini akan menjadi ujian besar bagi Timnas Indonesia, terutama dalam hal kekompakan tim dan mental bertanding. Para pemain diharapkan bisa tampil solid dan memanfaatkan setiap peluang yang ada demi membawa pulang hasil positif. Dukungan dari seluruh rakyat Indonesia tentunya akan menjadi tambahan semangat bagi skuad Garuda dalam perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jayden Oosterwolde dapat tawaran naturalisasi dari PSSI, siap bela Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Jayden Oosterwolde kini sedang hangat diperbincangkan di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Bek tangguh yang saat ini memperkuat Parma FC di Serie B Italia tersebut dikabarkan telah menerima tawaran naturalisasi dari PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia jelang laga babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tawaran ini menjadi langkah strategis bagi PSSI dalam memperkuat skuad Garuda, yang akan menghadapi tantangan besar di fase kualifikasi berikutnya. Jayden Oosterwolde, yang memiliki darah keturunan Indonesia, dikenal sebagai bek kiri yang tangguh dengan kemampuan bertahan dan menyerang yang seimbang. Pemain berusia 22 tahun ini telah menorehkan karir yang cukup cemerlang di Eropa, membuatnya menjadi salah satu kandidat ideal untuk memperkuat lini pertahanan Timnas Indonesia di masa mendatang. Tawaran dari PSSI tersebut tentu diharapkan dapat segera terrealisasi, mengingat pentingnya kehadiran pemain-pemain dengan kualitas Eropa di skuad Merah Putih. Jayden Oosterwolde lahir pada 26 April 2001 di Zwolle, Belanda. Ia memulai karir sepak bolanya di Akademi FC Twente, di mana ia menunjukkan kemampuan bertahannya yang solid dan konsistensi dalam bermain. Pada 2020, ia resmi dipromosikan ke tim utama FC Twente dan mencuri perhatian dengan penampilannya di Eredivisie. Kemampuan Oosterwolde dalam bertahan, kecepatan, dan kemampuannya dalam mendukung serangan dari sayap kiri membuatnya menarik perhatian sejumlah klub Eropa. Pada 2022, Parma FC, salah satu klub bersejarah di Italia, merekrutnya dengan harapan dapat memanfaatkan potensi besarnya untuk membantu tim kembali ke Serie A. Di Parma, Jayden menjadi pemain kunci dalam skema permainan klub dan terus menunjukkan perkembangan pesat sebagai bek modern yang bisa menyerang dan bertahan dengan sama baiknya. Sebagai seorang pemain bertahan, Oosterwolde dikenal memiliki kemampuan fisik yang kuat, disiplin dalam bertahan, serta keterampilan dalam melakukan overlap untuk mendukung serangan dari sisi kiri. Hal ini membuatnya sangat cocok dengan gaya permainan sepak bola modern yang mengandalkan bek sayap dalam membangun serangan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam beberapa kesempatan telah menyatakan bahwa pihaknya sedang mencari cara untuk memperkuat Timnas Indonesia demi mencapai target besar. Salah satunya adalah lolos ke Piala Dunia 2026. Setelah berhasil membawa beberapa pemain keturunan seperti Mees Hilgers dan Elkan Bagot, PSSI kini mengincar Jayden Oosterwolde untuk memperkuat sektor kiri pertahanan. Jayden Oosterwolde adalah pemain bertalenta yang memiliki pengalaman bermain di level kompetitif di Eropa. Kami melihat bahwa ia memiliki potensi besar untuk berkontribusi bagi Timnas Indonesia, dan saat ini kami sedang melakukan pendekatan untuk memulai proses naturalisasi, ujar Erick Thohir dalam wawancara dengan media lokal. Dengan kehadiran Oosterwolde, Indonesia akan mendapatkan peningkatan kualitas di sektor pertahanan kiri,
yang selama ini menjadi titik lemah saat menghadapi serangan cepat dari lawan. Kemampuan Jaiden dalam bertahan dan menyerang diakini dapat membantu skuad Garuda lebih kompetitif di kancah Asia, terutama dalam menghadapi tim-tim kuat di kualifikasi Piala Dunia. Naturalisasi bukanlah hal baru dalam dunia sepak bola, dan PSSI telah melakukan langkah-langkah ini dengan tujuan meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia mampu menahan imbang tim-tim kuat seperti Arab Saudi dan Australia, yang menunjukkan potensi besar dari skuad Garuda. Namun, untuk dapat bersaing di level yang lebih tinggi dan lolos ke Piala Dunia, timnas Indonesia membutuhkan kedalaman skuad yang lebih baik dengan kehadiran pemain-pemain yang memiliki pengalaman internasional. Proses naturalisasi Jaiden Oosterwolde dianggap sebagai langkah tepat, terutama karena Indonesia akan menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh di babak keempat kualifikasi. Kehadiran Oosterwolde akan memberikan variasi taktik bagi pelatih Shin Tae-yong, yang dikenal sebagai pelatih dengan pendekatan fleksibel dan strategi yang adaptif. Dengan tambahan pemain berkualitas seperti Jaiden, Shin Tae-yong dapat lebih leluasa dalam mengatur formasi dan skema permainan, baik dalam bertahan maupun menyerang. Menanggapi tawaran naturalisasi dari PSSI, Jaiden Oosterwolde tidak menutupi rasa tertariknya untuk membela timnas Indonesia. Dalam wawancara singkat dengan media Italia, Oosterwolde menyatakan bahwa ia merasa bangga memiliki darah keturunan Indonesia dan sangat antusias dengan kemungkinan untuk bisa membela timnas Garuda. Saya sangat tertarik dengan ide bermain untuk timnas Indonesia. Itu akan menjadi pengalaman yang luar biasa, dan saya ingin memberikan yang terbaik untuk negara leluhur saya jika kesempatan itu datang, ujar Oosterwolde. Pernyataan ini tentu menjadi kabar gembira bagi penggemar sepak bola Indonesia yang mengharapkan hadirnya pemain-pemain keturunan berkualitas dalam skuad nasional. Oosterwolde menambahkan bahwa ia sudah mengetahui perkembangan sepak bola Indonesia dan bagaimana dukungan fanatik dari para supporter terhadap timnas. Hal ini semakin memotivasinya untuk dapat segera bergabung dan memberikan kontribusi di lapangan. Bagi Jaiden, bermain untuk Indonesia bukan hanya soal sepak bola, tetapi juga tentang hubungan emosional dengan akar budayanya. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia. Setelah berhasil melalui babak sebelumnya dengan baik, Indonesia kini akan menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat dan membutuhkan performa maksimal dari semua pemain. Kehadiran pemain berpengalaman seperti Jaiden Oosterwolde akan sangat penting untuk memastikan lini pertahanan Indonesia dapat bertahan dari serangan-serangan tajam lawan. Parma FC, klub tempat Oosterwolde bermain saat ini, juga memberikan dukungan penuh untuk Jaiden jika ia memilih untuk membela timnas Indonesia. Pelatih Parma menyatakan bahwa pengalaman bermain di level internasional akan sangat membantu perkembangan Jaiden sebagai pemain muda yang memiliki potensi besar. Kami selalu mendukung pemain kami untuk mendapatkan pengalaman bermain di level internasional. Jika Jaiden memilih untuk membela timnas Indonesia, itu akan menjadi langkah besar dalam karirnya dan kami sangat mendukung keputusannya, ujar pelatih Parma dalam sebuah konferensi pers. Tawaran naturalisasi dari PSSI kepada Jaiden Oosterwolde menjadi langkah strategis dalam memperkuat timnas Indonesia jelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kualitas dan pengalaman bermain di Eropa, Oosterwolde diharapkan dapat menjadi tambahan yang signifikan di sektor pertahanan kiri timnas Indonesia. Kehadirannya akan membantu memperkuat lini belakang Indonesia dan memberikan fleksibilitas taktik bagi pelatih Shin Tae-yong dalam menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi mendatang. Proses naturalisasi Jaiden Oosterwolde kini dinantikan oleh seluruh penggemar sepak bola Indonesia, yang berharap bahwa pemain keturunan ini dapat segera menjadi bagian dari skuad Garuda dan membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh di pentas internasional. Dengan dukungan penuh dari PSSI dan antusiasme yang besar dari publik, Jaiden Oosterwolde diharapkan menjadi salah satu kunci sukses Indonesia menuju impian besar tampil di Piala Dunia 2026. Ian Maatsen, pemain keturunan Indonesia jadi incaran PSSI untuk naturalisasi timnas Indonesia. Nama Ian Maatsen, bek kiri yang kini bermain di Aston Villa di Liga Utama Inggris, tengah menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia. Pemain muda berbakat asal Belanda dengan darah keturunan Indonesia ini disebut-sebut masuk dalam radar PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia.
Keinginan untuk menaturalisasi Maatsen muncul seiring dengan keberhasilan timnas Indonesia menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, pencapaian bersejarah yang membawa angin segar bagi dunia sepak bola tanah air. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI telah gencar melakukan program naturalisasi guna meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Hasilnya mulai terlihat ketika skuad Garuda, di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong, sukses mencapai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini merupakan pencapaian terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia, menandai bahwa timnas Indonesia kini mulai menunjukkan daya saing yang kuat di tingkat internasional. Keberhasilan menembus babak ketiga kualifikasi ini menjadi momen penting bagi sepak bola Indonesia. Namun, pencapaian ini juga membawa tantangan baru, karena Indonesia harus menghadapi tim-tim besar di Asia. Untuk bisa melangkah lebih jauh, diperlukan peningkatan kualitas di berbagai sektor, termasuk memperkuat pertahanan yang akan berhadapan dengan lini serang kelas dunia. Disinilah PSSI melihat potensi besar pada sosok Ian Maatsen, yang berkiprah di salah satu liga terkuat di dunia, yakni Liga Utama Inggris. Ian Maatsen lahir di Vlaardingen, Belanda, pada 10 Maret 2002. Sebagai seorang pemain keturunan Indonesia, ia memiliki kedekatan emosional dengan negeri leluhurnya, yang membuat PSSI tertarik untuk membawanya menjadi bagian dari timnas Garuda. Maatsen saat ini berposisi sebagai bek kiri dan bermain untuk Aston Villa, klub Liga Utama Inggris yang memiliki reputasi kuat di Eropa. Sebelumnya, Maatsen juga pernah membela Chelsea dan Charlton Athletic, serta menunjukkan performa cemerlang selama masa peminjamannya di klub-klub tersebut. Sebagai bek kiri, Maatsen dikenal memiliki kemampuan bertahan yang tangguh dan kemampuan menyerang yang sangat baik. Ia kerap kali terlibat dalam serangan dengan melakukan overlap dan mengirimkan umpan silang berbahaya ke dalam kotak penalti. Maatsen juga memiliki stamina yang luar biasa, yang membuatnya mampu bermain dengan intensitas tinggi sepanjang 90 menit pertandingan. Gaya permainannya yang eksplosif dan versatil membuatnya cocok dengan kebutuhan timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi pertandingan-pertandingan dengan tekanan tinggi di kualifikasi Piala Dunia. Dengan usianya yang masih sangat muda, Maatsen memiliki potensi untuk menjadi bagian penting dari timnas Indonesia dalam jangka panjang. Pengalaman bermain di kompetisi seketat Liga Utama Inggris memberikan nilai tambah tersendiri. Ia juga sudah terbiasa menghadapi para penyerang kelas dunia, yang tentu akan menjadi aset penting bagi Indonesia dalam menghadapi tim-tim tangguh di Asia. Program naturalisasi yang digalakan PSSI bukanlah tanpa alasan. Sepak bola Indonesia selama bertahun-tahun menghadapi tantangan besar dalam hal kualitas pemain, terutama dalam menghadapi tim-tim besar Asia yang memiliki standar permainan tinggi. Dengan menaturalisasi pemain-pemain keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri, PSSI berharap dapat mengisi kekosongan pada posisi-posisi krusial dalam tim. Sejauh ini, langkah ini telah menunjukkan hasil yang positif. Nama-nama seperti Kelvin Verdong dan Martin Paes telah berhasil dinaturalisasi, dan kini menjadi andalan di lini pertahanan timnas Indonesia. Kehadiran mereka membawa stabilitas dan meningkatkan level permainan timnas, yang terbukti dengan keberhasilan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Penambahan pemain sekelas Ian Maatsen tentu akan semakin memperkokoh sektor pertahanan sekaligus memberikan kontribusi dalam serangan, terutama di sisi kiri. Dalam beberapa pertandingan terakhir, terlihat bahwa timnas Indonesia masih memiliki celah di sektor pertahanan yang bisa dimanfaatkan oleh lawan, terutama ketika menghadapi serangan balik cepat. Kehadiran Maatsen diharapkan dapat menutup celah ini, dengan pengalaman dan kualitasnya yang sudah terbukti di kompetisi level tertinggi. Dengan kemampuan bertahan yang solid serta kontribusi menyerangnya, Maatsen bisa menjadi elemen kunci dalam strategi Shin Tae-yong yang dikenal dengan gaya permainan agresif dan cepat. Indonesia kini menghadapi tantangan berat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana mereka akan berhadapan dengan tim-tim papan atas Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Iran. Dalam kompetisi dengan level ini, setiap posisi dalam tim harus diisi oleh pemain dengan kualitas terbaik. Setiap kesalahan kecil dapat berakibat fatal, dan pertahanan yang rapat menjadi kunci untuk meraih poin berharga. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang sangat detail dalam mempersiapkan strategi pertahanan dan serangan. Pelatih asal Korea Selatan ini juga terbuka terhadap pemain-pemain naturalisasi yang memiliki keinginan kuat untuk membela timnas Indonesia. Ian Maatsen dianggap sebagai pemain yang memiliki profil sesuai dengan kebutuhan Shin Tae-yong.
Dengan kemampuan untuk bermain sebagai bek kiri yang juga bisa membantu serangan, Maatsen diharapkan dapat memberikan dimensi baru dalam pola permainan timnas Indonesia. Keberhasilan timnas Indonesia menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 memberikan harapan besar bagi perkembangan sepak bola tanah air. Namun, untuk bisa terus bersaing dan bahkan melaju lebih jauh, timnas Indonesia membutuhkan pemain-pemain dengan kualitas yang mumpuni dan pengalaman di level tertinggi. Ian Maatsen, dengan segala kualitas dan pengalamannya, dinilai bisa menjadi salah satu pemain kunci yang dapat membantu Indonesia mencapai prestasi yang lebih tinggi. Dengan kualitas bertahan dan menyerang yang dimiliki Maatsen, ia akan menjadi tambahan berharga bagi timnas Indonesia. Ia bisa membawa pengalaman dari Liga Utama Inggris dan memberikan kontribusi besar baik dalam bertahan maupun menyerang. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Maatsen diharapkan bisa segera bergabung dengan timnas dan memperkuat lini pertahanan saat Indonesia berhadapan dengan lawan-lawan berat di babak kualifikasi berikutnya. Selain memperkuat pertahanan, kehadiran Maatsen juga diharapkan dapat memberikan motivasi kepada pemain muda Indonesia untuk terus berkembang dan bersaing di level tertinggi. Kehadirannya akan menjadi bukti bahwa pemain keturunan Indonesia yang berkarier di luar negeri bisa memberikan dampak besar bagi timnas, sekaligus membangkitkan semangat sepak bola nasional. Ian Maatsen, pemain keturunan Indonesia yang kini bermain di Aston Villa, menjadi target naturalisasi PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan keberhasilan timnas Indonesia mencapai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kebutuhan akan pemain-pemain berkualitas semakin mendesak. Kehadiran Maatsen diharapkan dapat menambah kekuatan lini pertahanan dan memberikan kontribusi dalam serangan, sesuai dengan gaya permainan agresif yang diusung oleh Shin Tae-yong. Dengan kualitas bertahan yang solid dan kemampuan menyerang yang baik, Ian Maatsen bisa menjadi solusi bagi permasalahan di sektor kiri pertahanan timnas Indonesia. Proses naturalisasi ini tidak hanya menjadi harapan bagi peningkatan kualitas tim, tetapi juga menjadi simbol dari perkembangan sepak bola Indonesia yang semakin serius bersaing di level internasional. Jairo Riedewald buka peluang dinaturalisasi. Potensi tambahan kuat untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jairo Riedewald, pemain asal Belanda yang memiliki keturunan Indonesia, menjadi sorotan publik sepak bola tanah air setelah kabar mengenai keterbukaannya untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia mencuat pada Februari 2024. Pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan atau bek tengah ini saat ini memperkuat Royal Antwerp di Liga Pro Belgia, setelah sebelumnya pernah tampil di beberapa klub besar Eropa seperti Ajax Amsterdam dan Crystal Palace. Peluang bagi Jairo Riedewald untuk membela timnas Indonesia tentu menjadi angin segar bagi PSSI dan para pendukung timnas. Dengan pengalaman yang cukup panjang di level kompetisi Eropa, Riedewald bisa menjadi tambahan yang sangat berharga bagi skuad Garuda, khususnya dalam menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jairo Riedewald lahir pada 9 September 1996 di Haarlem, Belanda. Ia adalah pemain yang dikenal serbaguna dan dapat bermain di berbagai posisi di lini belakang, mulai dari bek tengah hingga gelandang bertahan. Pemain berusia 28 tahun ini mengawali karir profesionalnya di Ajax Amsterdam, di mana ia menjadi bagian dari tim utama pada usia yang cukup muda dan menunjukkan performa yang menjanjikan. Di Ajax, Riedewald mendapat banyak kesempatan untuk bermain di berbagai kompetisi bergengsi, termasuk Eredivisie dan Liga Eropa UEFA. Ia menjadi salah satu pemain muda yang dianggap potensial di Ajax, terutama karena kemampuannya dalam membaca permainan, kecerdasan taktis, serta kemampuannya untuk bermain di beberapa posisi yang berbeda. Dari Ajax, ia kemudian pindah ke Inggris dan bergabung dengan Crystal Palace pada tahun 2017. Selama bermain di Premier League bersama Crystal Palace, Jairo Riedewald menjadi pemain yang diandalkan di lini tengah dan pertahanan. Meskipun tidak selalu menjadi starter, Riedewald mampu menunjukkan kontribusi penting ketika diberi kesempatan, dengan kelebihannya dalam bertahan dan kemampuan menguasai bola di lini tengah. Setelah beberapa tahun di Crystal Palace, ia kemudian melanjutkan karirnya dengan pindah ke Royal Antwerp, di mana ia kini bermain di Liga Pro Belgia. PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia dengan merekrut pemain-pemain keturunan yang memiliki pengalaman di level tinggi sepak bola Eropa. Jairo Riedewald,
Dengan darah Indonesia yang dimilikinya, dianggap sebagai salah satu kandidat yang memiliki potensi besar untuk menambah kedalaman dan kualitas di skuad Garuda. Kabar mengenai keterbukaan Riedewald untuk membela Indonesia membuat PSSI segera merespons dengan langkah-langkah konkret untuk memulai proses naturalisasi. Menurut beberapa laporan, Jairo Riedewald merasa terhubung dengan warisan budaya Indonesia yang ia dapatkan dari keluarganya. Ia disebut-sebut merasa antusias dengan kemungkinan untuk membela timnas Indonesia, terutama setelah melihat perkembangan dan upaya PSSI dalam membangun tim nasional yang kompetitif di level Asia. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, menyatakan bahwa pihaknya terus mengeksplorasi berbagai kemungkinan untuk memperkuat timnas Indonesia, termasuk dengan menggaet pemain keturunan yang memiliki potensi untuk memberikan kontribusi besar bagi tim. Kami melihat Jairo Riedewald sebagai salah satu pemain yang bisa membawa dampak signifikan bagi tim. Pengalaman bermain di Premier League dan liga top lainnya menjadikan dia salah satu kandidat kuat yang akan membantu memperkuat timnas Indonesia, ungkap Thohir. Jairo Riedewald adalah pemain yang memiliki kemampuan bertahan yang mumpuni, baik dalam duel 1 lawan 1 maupun dalam menjaga posisi. Sebagai gelandang bertahan, ia mampu memotong aliran bola lawan dan memberikan perlindungan yang solid untuk lini pertahanan. Selain itu, ia juga memiliki kualitas dalam penguasaan bola, yang memungkinkan tim untuk membangun serangan dari lini belakang. Pengalamannya bermain di kompetisi papan atas seperti Eredivisie, Premier League, dan Liga Pro Belgia menjadikan Riedewald salah satu pemain yang memiliki wawasan taktis yang luas. Ia paham bagaimana menghadapi tekanan dari tim-tim yang memiliki kualitas serangan tinggi, serta memiliki ketenangan dalam situasi sulit. Dengan kemampuannya tersebut, Riedewald bisa menjadi sosok kunci dalam membantu timnas Indonesia menghadapi lawan-lawan kuat di kualifikasi Piala Dunia. Di timnas Indonesia, Riedewald diharapkan dapat mengisi peran gelandang bertahan atau bek tengah yang selama ini menjadi posisi penting dalam strategi pelatih Shin Tae-yong. Dengan gaya permainan yang mengandalkan transisi cepat dari bertahan ke menyerang, sosok seperti Riedewald akan sangat berharga dalam menjaga keseimbangan tim. Ia bisa memberikan stabilitas di lini tengah, serta membantu memperkuat pertahanan ketika tim menghadapi serangan balik lawan. Indonesia saat ini tengah bersiap menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah melalui putaran ketiga dengan hasil yang cukup baik, termasuk menahan imbang Arab Saudi dan Australia, timnas Garuda kini dihadapkan dengan tantangan yang lebih besar di putaran selanjutnya. Kehadiran pemain berpengalaman seperti Jairo Riedewald tentu akan sangat membantu dalam upaya Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya. Pelatih Shin Tae-yong telah melakukan banyak perubahan positif dalam tubuh timnas Indonesia, terutama dengan fokus pada peningkatan fisik dan taktik. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi seperti Elkan Bagot, Mees Hilgers, dan kemungkinan Jairo Riedewald akan menambah kekuatan dan kedalaman skuad. Dengan kemampuan Riedewald untuk bermain di beberapa posisi berbeda, Shin Tae-yong memiliki fleksibilitas taktis yang lebih besar dalam menghadapi berbagai skenario di lapangan. Dalam beberapa kesempatan, Tae-yong menekankan pentingnya memiliki pemain yang memiliki pengalaman di level kompetisi tinggi. Hal ini penting agar para pemain Indonesia bisa belajar dan beradaptasi dengan tekanan di level internasional. Kehadiran Jairo Riedewald bisa memberikan pengalaman yang berharga bagi pemain muda kita. Dia bisa menjadi mentor dan membantu mereka untuk berkembang, ujar Shin Tae-yong. Kabar mengenai kemungkinan naturalisasi Jairo Riedewald ini mendapatkan sambutan hangat dari para penggemar sepak bola Indonesia. Banyak yang berharap agar proses naturalisasi bisa segera dilakukan, mengingat semakin dekatnya jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026. Penggemar sepak bola di media sosial menyuarakan dukungan mereka dan berharap agar Riedewald dapat segera bergabung dengan skuad Garuda. Jairo Riedewald, pemain keturunan Indonesia yang kini bermain untuk Royal Antwerp, membuka peluang untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Dengan pengalaman dan kualitas yang ia miliki, Riedewald dianggap bisa menjadi tambahan yang sangat berharga bagi timnas Garuda, terutama dalam menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemampuannya untuk bermain di beberapa posisi berbeda memberikan fleksibilitas taktis yang dibutuhkan oleh pelatih Shin Tae-yong dalam meracik strategi tim. Kehadiran Riedewald di timnas Indonesia diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan dan memberikan stabilitas di lini tengah, yang sangat diperlukan dalam menghadapi lawan-lawan kuat di kualifikasi.
Para penggemar sepak bola Indonesia menyambut kabar ini dengan antusiasme tinggi dan berharap proses naturalisasi dapat segera terrealisasi, sehingga Riedewald bisa segera bergabung dan memberikan kontribusi nyata bagi timnas Indonesia.